Yusa pembunuh satu keluarga guru diminta hukum berat dan tak diakui lagi sebagai keluarga. Beginilah nasib Yusa Cahyo Utomo, terduga pelaku pembunuhan satu keluarga guru di Kediri, Jawa Timur. Yusa tak cuma dihukum seberat-beratnya, tapi juga bakal ditolak pihak keluarga dan kerabatnya. Keluarga dan kerabat Yusa mengaku sudah tak mau menerimanya lagi meski sudah bebas kelak. Diketahui, korban dalam pembunuhan itu yaitu Agus Komarudin, 41, Kristina, 37, serta anak sulungnya bernama Christian Agusta Wiratmaja Putra, 14. Selain korban tewas, juga terdapat korban luka yakni anak bungsu korban berinisial SPY, 11. SPY merupakan satu-satunya korban selamat dalam tragedi itu dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Adapun pelakunya yaitu Yusa Cahyo Utomo, 35, adik kandung dari korban Kristina. Keluarga menganggap perilaku pelaku sudah jauh di luar nalar kekerabatan maupun kemanusiaan sehingga harus dihukum seberat-beratnya. Supaya dihukum seberat-beratnya, kami menyerahkannya kepada polisi, ujar Marsudi, 28, sepupu korban. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Melansir dari kompas.com. Selain itu, Marsudi menambahkan, pihak keluarga juga sudah menutup pintu maaf bagi pelaku. Bahkan, semisal nantinya pelaku selesai menjalani hukuman, mereka akan menolak kepulangannya. Keluarga sudah enggak mau menerima. Jika pelaku pulang, lanjut pemuda yang turut membawa dan mengurus kebutuhan bocah SPY selama di rumah sakit ini. Yusa, kata Marsudi, merupakan kerabat yang sejak kecil diasuh oleh anggota keluarga yang lain yang tinggal di wilayah Bangsongan, Kecamatan Kayen, Kabupaten Kediri. Selama itu, Yusa hampir tidak pernah mengunjungi keluarganya yang ada di Pandantoyo, Kecamatan Ngancar. Setahu saya dia berkunjung ya sekali pas kejadian itu, lanjut Marsudi. Priyanto, kakak Kristina mengatakan, pihak keluarganya meminta pelaku dihukum dengan ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya agar menimbulkan efek jera sekaligus agar peristiwa seperti tidak terulang lagi. Harapannya pelaku dihukum sesuai undang-undang yang ada, sesuai perbuatannya, kata Priyanto saat dihubungi kompas.com. Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Tersangka Yusa Cahyo Utomo kini masih menjalani penahanan di Markas Polres Kediri menyusul penangkapannya di sebuah tempat di Kabupaten Lamongan, sehari setelah melakukan pembunuhan. Yusa, pria berperawakan kecil yang ditangkap polisi dalam pelariannya di Kabupaten Lamongan itu, sempat dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar Mapolres Kediri. Dia mengaku menyesali semua perbuatannya. Saya menyesal, ujar Yusa yang kedua kakinya tertembus timah panas polisi sambil menunduk. Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Sebelumnya diberitakan, satu keluarga di desa Pandantoyo menjadi korban pembunuhan di rumahnya. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Peristiwa itu baru diketahui warga pada Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Pelaku yang residivis itu ditangkap polisi pada Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024. Motif pelaku melakukan aksinya karena kesal terhadap kakaknya yang tidak meminjamkan uang. Pengakuan Yusa pembunuhan satu keluarga, sengaja biarkan satu korban hidup karena iba. Pelaku yang membunuh satu keluarga di desa Gondang Legi Ngancar, Kediri mengungkap alasannya menghabisi nyawa para korban. Dari pengakuannya, pelaku Yusa Cahyo Utomo, 35, sengaja membiarkan satu korban hidup karena merasa iba. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Fauzi Pratama, Yusa merasa kasihan pada korban Samuel, yang merupakan anak bungsu korban. Tersangka meninggalkannya dalam kondisi bernapas. Alasannya, dia merasa kasihan pada yang paling kecil, ujar AKP Fauzi dalam keterangannya, Jumat, tanggal 6 Desember tahun 2024, kemarin. AKP Fauzi menjelaskan bahwa Yusa awalnya menghabisi korban Kristina dan Agus di dapur. Saat itu pelaku mendapati kedua anak korban, Christian dan Samuel terbangun karena mendengar keributan. Mendapati hal itu, Yusa memukul Christian 2 kali hingga tewas. Sementara Samuel dipukul 1 kali. Setelah itu, tersangka kemudian memukul Samuel 1 kali di kepala, imbuhnya.
Meski Samuel terluka parah dengan kondisi bercucuran darah, ia masih bisa bergerak dan merangkak ke arah tempat tidur. Menurut pengakuan Yusa, ia memilih untuk tidak memukul Samuel lagi. Pelaku membiarkan korban Samuel yang masih kecil dalam kondisi bernapas karena merasa iba, jelas AKP Fauzi. Yusa lantas menutupi tubuh kedua anak korban, yang sudah tergeletak berlumuran darah, dengan baju. Pelaku menutupi tubuh mereka untuk menyembunyikan darah yang berceceran, imbuhnya. Setelah memastikan 3 korban lainnya tidak bernapas, Yusa kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik keluarga tersebut, termasuk kamera CCTV, ponsel, dan mobil. Yusa adalah adik kandung korban Christina. Motif pembunuhan yakni karena utang piutang dan rasa dendam pelaku. Pelaku menyimpan dendam pada korban Christina karena orang tua korban yang juga orang tua pelaku tak diizinkan oleh Christina saat ingin menikah lagi. Yusa sakit hati hingga nekat bunuh satu keluarga kakak kandungnya. Terungkap sosok yang membuat Yusa Cahyo Utomo, 35, sakit hati hingga tega membunuh satu keluarga guru di Kediri, Jawa Timur. Seperti diketahui, pembunuhan yang menewaskan Agus Komarudin, 41, Christina, 37, dan CAW, 14, itu tak hanya disebabkan karena masalah utang piutang. Tersangka, Yusa Cahyo Utomo yang tak lain adalah adik kandung korban, Christina, ternyata menyimpan sakit hati. Sakit hati Yusa dipicu sikap Christina yang menolak rencana ayahnya menikah lagi. Kapolres Kediri AKBP Bimo Arianto menjelaskan pada Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, ayah mereka datang ke rumah Christina di Desa Pandantoyo, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saat itu, sang ayah meminta izin Christina untuk menikah lagi. Tidak diketahui apakah sang ibu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, permintaan tersebut tidak diizinkan oleh Christina sehingga terjadi cekcok. Penolakan Christina ini membuat Yusa ikut sakit hati. Tersangka sakit hati karena korban cekcok dengan orang tua mereka terkait izin menikah lagi. Orang tua mereka akhirnya keluar dari rumah korban. Hal ini menambah alasan pelaku untuk menghabisi korban, jelas AKBP Bimo. Yusa yang sakit hati tersebut kemudian datang kembali ke rumah korban pada Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2024, pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan diantar oleh Samsudin, kerabatnya. Ia sempat menunggu di sebuah musala sebelum berjalan kaki sejauh 2 km menuju rumah korban di Dusun Gondang Legi. Pada Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024, pukul 1 waktu Indonesia Barat, Yusa memasuki pekarangan rumah korban dengan cara melompati pagar dan menunggu di sebuah tempat duduk bambu di belakang dapur. Saat itu, tersangka sudah menyiapkan sebuah palu yang dibawa dari rumahnya. Ketika Christina keluar ke dapur, Yusa sempat berbicara dengan korban dan meminta bantuan untuk melunasi utangnya. Namun, Christina menolak permintaan tersebut. Korban menolak membantu pelaku melunasi utangnya. Hal itu memicu pelaku untuk mengambil palu yang sudah disiapkan dan menyerang korban, terang Kapolres. Yusa memukul Christina di bagian leher hingga korban pingsan dan berteriak. Mendengar teriakan itu, suami korban, Agus Komarudin, keluar menuju dapur. Namun, pelaku juga menyerang Agus dengan memukul kepala dan rahangnya menggunakan palu. Pelaku lantas menyeret kedua jenazah korban tersebut dari samping rumah menuju dapur. Pelaku kemudian menutupinya menggunakan sejumlah pakaian kotor. Tak berhenti di situ. Pelaku kemudian menyasar anak sulung korban bernama CAW, 14. Jenazah bocah yang juga keponakannya itu ditinggalkannya di lorong ruang tengah rumah. Pelaku juga menyasar anak bungsu korban berinisial SPY, 11, yang sedang tidur di kamar depan. Keponakannya itu juga dipukulnya menggunakan palu. Belakangan, korban SPY ini ditemukan masih dalam keadaan hidup. Kini masih menjalani perawatan di sebuah rumah sakit.